Dewa Perang Ye Shikai. Bab 91. Ye Shikai menatap Su Qingyu yang wajahnya bergetar karena marah, dan merasakan firasat buruk. Bagaimana kalau dia tidak bisa menahan diri dan mengangkat panci panas itu lalu menaruhnya di kepalanya? Ada apa? Kamu tidak menyukainya? Luo Shiki memandang Ye Shikai yang tampak ragu untuk berbicara, lalu menatap Su Qingyu, dan langsung mengerti alasannya. Namun dia sangat gembira melihat pemandangan ini. Dia telah berhasil berdemonstrasi di depan Su Qingyu. Inilah efek yang diinginkannya, dan sekarang efek ini telah tercapai. Aku menyukainya, tidak, aku tidak menyukainya, itu tidak benar. Untuk sesaat, Ye Shikai tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli yang mana yang dia katakan, dia akan menyinggung mereka. Siapakah yang tersinggung olehnya? Ye Shikai sedikit tidak berdaya. Memikirkan hubungannya yang akhirnya membaik dengan Su Qingyu, Ye Shikai menggertakkan giginya dan berkata, aku menghargai kebaikanmu, tapi mari kita lupakan jam tangan ini. Tidak, adikku tidak pernah meminta imbalan atas hadiah yang diberikannya kepadaku. Luo Shiki berkata dengan marah. Sekalipun dia dalam keadaan demikian, dia tetap menolak untuk menerimanya. Bagaimanapun, Luo Shiki adalah ratu, siapa yang berani tidak memberinya muka? Letakkan tanganmu di sini. Luo Shiki mengerutkan kening dan berkata dengan agak tidak senang, kemarilah. Melihat Ye Shikai ragu-ragu, Luo Shiki menjadi sedikit tidak sabar. Dia meraih lengan Ye Shikai dan menariknya ke depan Su Qingyu. Luo Shiki mengeluarkan arlojinya dan perlahan-lahan mengenakannya di pergelangan tangannya, bersikap penuh perhatian layaknya seorang istri yang berbudi luhur. Su Qingyu melihat semua ini. Setelah memakainya, wajah Luo Shiki menunjukkan ekspresi bahagia, seperti anak kecil yang dipuji. Semakin dia memandang pria di depannya, semakin dia menyukainya. Indah sekali, bagaimana menurutmu? Luo Shiki tersenyum lega dan bertanya. Kurasa begitu. Ye Shikai berkata dengan canggung. Pikirannya tidak tertuju pada jam tangannya, tetapi pada Su Qingyu. Tangan kanannya yang sehat menggenggam erat pisau buah di atas meja, seolah-olah dia bisa menyerangnya kapan saja. Ngomong-ngomong, Nona Su, bukankah Anda dan dia adalah suami istri? Saya ingin tahu hadiah apa yang telah Anda persiapkan untuknya. Luo Shiki mengalihkan perhatiannya ke Su Qingyu. Hal ini mengingatkan Ye Shikai bahwa dia dan dia masih bertaruh, namun untung saja Su Ziqing berkata bahwa dia sudah menyiapkan hadiah, jadi dia memenangkan taruhan tersebut, jadi dia memberikan hadiah yang sudah disiapkan itu kepada Su Qingyu. Dia meninggalkannya di rumah. Barang itu cukup besar dan tidak praktis untuk dibawa. Ye Shikai berkata lebih dulu. Benar-benar. Luo Shiki mengeraskan nada suaranya, tampak sedikit tidak yakin dengan kata-kata Ye Shikai. Lagi pula, Su Qingyu sebelumnya bersikap acuh tak acuh padanya. Namun, dia tidak menyangka hubungan antara dirinya dan Su Qingyu kini membaik. Benar, dia benar-benar mempersiapkannya. Ye Shikai berkata dengan tegas, dan Luo Shiki akhirnya mempercayainya. Dia tidak menyangka Su Qingyu benar-benar menyiapkan hadiah. Ini di luar dugaan Luo Shiki. Tetapi sekali lagi, jika Su Qingyu tidak mempersiapkannya, maka mutiara malam milik Ibu Suri Cixi pasti sudah ada di saku Luo Shiki. Su Qingyu merasa sedikit bingung, seolah-olah Ye Shikai telah menekankan bahwa dia telah menyiapkan hadiah. Melihat ekspresi keduanya, Su Qingyu yang jeli dengan tajam merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Ye Shikai dan Luo Shiki. Baiklah, Nona Luo, kami hampir selesai makan dan akan segera pulang. Kata Su Qingyu. Anda bisa datang ke restoran hotpot, tetapi bisakah Anda datang ke rumah saya? Luo Shiki bukan orang bodoh. Tentu saja dia tahu apa yang direncanakan Su Qingyu. Dia sedikit tidak senang sejenak, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya karena mereka sudah menikah. Baiklah, kamu kembali dulu. Ye Shikai melihat rasa malu Luo Shiki dan harus memberinya jalan keluar. Sejujurnya, Ye Shikai memiliki pendapat yang sangat baik tentang Luo Shiki. Dia berani mencintai dan membenci. Dia dapat melihat bahwa dia benar-benar mencintainya, perhatian padanya dalam segala hal, dan tidak pelit dengan uang. Meskipun dia seorang ratu bawah tanah, dia juga lembut dan baik hati. Namun sisi ini hanya untuknya. Hanya saja dia jatuh cinta pada pria yang sudah menikah. Baiklah, telepon aku kalau kamu sudah sampai rumah. Meskipun Luo Shiki sedikit tidak puas, dia merasa lega ketika mendengar Ye Shikai mengatakan itu. Dia seperti wanita kecil, enggan meninggalkan dirinya sendiri. Su Qingyu mengendarai Lamborghini perak miliknya sendiri, sementara Ye Shikai duduk di kursi penumpang. Istri, kamu baik-baik saja.
Ye Shikai sedikit khawatir saat melihat wajah dingin Su Qingyu. Tampaknya dia benar-benar cemburu. Wanita manapun pasti sedih setelah melihat pemandangan tadi. Ye Shikai mengulurkan tangannya dan ingin meraih lengan Su Qingyu. Jangan sentuh aku. Su Qingyu menepis tangan Ye Shikai dengan lambaian tangannya, membuat dirinya sangat malu. Istriku, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja tadi. Baiklah, apa hubunganmu dengan Luo Shiki? Apakah kamu sudah melakukannya? Su Qingyu tidak dapat menahan rasa gembiranya saat mendengar ini. Ketika seorang wanita cemburu, IQ-nya masuk ke wilayah negatif, dan dia bahkan memiliki beberapa fantasi. Bagaimana mungkin, istriku, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Su Qingyu mengangkat tangannya di kemudi dan menutup telinganya erat-erat. Istriku, kamu, hati-hati, ada mobil di depan. Ye Shikai hendak berbicara ketika mobil di sisi berlawanan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ye Shikai dengan cepat memutar kemudi. Untungnya, ia hanya melaju melewati mobil yang datang dari arah berlawanan. Hei, Qingyu, bukankah sudah kubilang, ya, Luo Shiki menyukaiku, tapi aku tidak menerimanya. Ye Shikai dengan paksa menarik lengan Su Qingyu dan mulai membujuknya dengan sungguh-sungguh. Huff, kau pikir aku bodoh? Kau masih memakai jam tangannya di tanganmu. Su Qingyu marah sekarang, dan Ye Shikai hanyalah samsak tinju. Juga, apakah ada kesepakatan di antara kalian berdua yang kalian sembunyikan dariku? Setelah beberapa saat, kemarahan Su Qingyu sedikit mereda. Yah, sebenarnya aku bertaruh dengannya. Ye Shikai akhirnya memberitahu Su Qingyu segalanya tentang taruhannya dengan Luo Shiki. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengar ini, kemarahan Su Qingyu juga banyak mereda, dan Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Tanpa diduga, Su Qingyu tiba-tiba menatapnya dengan tajam dan berkata dengan kejam, jika kamu berani memberinya hadiah, kita akan bercerai. Bab 92. Ye Shikai tidak menyangka Su Qingyu begitu cemburu, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Su Qingyu mendengus dingin, menginjak pedal gas, dan kecepatan mobil segera meningkat. Mobil sport itu melaju kencang di jalan raya, menyalip satu demi satu mobil. Para pemilik mobil yang ada di jalan semuanya terkejut, mereka mengira yang ngebut itu adalah orang kaya generasi kedua lainnya. Kalau mereka tahu ada wanita cantik yang ngebut, aku penasaran apa yang akan mereka pikirkan. Istriku, pelan-pelan saja. Ye Shikai menatap speedometer yang terus meningkat dan mulai mengkhawatirkan kondisi Su Qingyu. Dia mengulurkan tangannya dan ingin memegang lengan Su Qingyu, tetapi begitu dia menyentuhnya, Su Qingyu mendorongnya. Mobil sport itu melaju kencang di jalan raya. Ye Shikai sangat khawatir. Akan mengerikan jika dia menabrak mobil lain. Melihat ekspresi Su Qingyu, Ye Shikai merasa sedikit sedih di hatinya. Faktanya, Su Qingyu mungkin tidak menyadari betapa rapuhnya hatinya. Su Qingyu, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Ye Shikai berteriak pada Su Qingyu. Perilaku Su Qingyu benar-benar membuatnya marah. Dia bersikap tidak masuk akal dalam hal ini. Lagi pula, dia belum memberikan hadiah pada Luo Shiki. Sekarang hubungan Su Qingyu dan dia telah membaik, dan dia telah memenangkan taruhan, bukankah itu bagus? Mengapa dia masih belum menyerah? Su Qingyu tidak menyangka Ye Shikai tiba-tiba membentaknya. Keterkejutan tampak di wajahnya, wajah cantiknya sedikit bergetar, emosinya sangat tidak stabil, dan kakinya di pedal gas terangkat. Kecepatan mobil langsung menurun. Ye Shikai dengan cepat meraih kemudi, dengan cepat menghindari kendaraan di jalan, dan kemudian memarkir mobil di jalur parkir darurat. Melihat mobil itu berhenti dengan mantap, Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Setidaknya sekarang dia tidak takut dengan kecelakaan mobil. Melihat ekspresi Su Qingyu, sepertinya dia hendak menangis. Ye Shikai menyadari bahwa dia baru saja membuatnya takut, dan buru-buru menepuk punggung Su Qingyu. Baiklah, Qingyu, tidak, istriku, ini salahku. Aku seharusnya tidak bersikap jahat padamu. Ye Shikai sibuk mencoba menghiburnya. Kamu, keluar dari sini. Su Qingyu berteriak, suaranya penuh air mata. Air mata mengalir dari sudut matanya seperti manik-manik dari tali yang putus. Su Qingyu sangat sedih sekarang. Tampaknya dia agak terlalu marah tadi. Istriku, aku salah. Aku tidak akan memberinya hadiah. Jangan marah. Ye Shikai begitu cemas hingga dia hampir menangis. Kenyamanannya tidak ada gunanya, dan Su Qingyu tampak semakin gelisah. Ye Shikai sedikit bingung. Dia telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, jadi apa yang terjadi pada Su Qingyu? Kenapa, kamu dan dia sama-sama seperti ini?
Apakah kalian semua laki-laki seperti ini? Su Qingyu membungkuk dan menutupi wajahnya dengan tangannya, tampak sangat kesakitan. Ye Shikai terkejut oleh tindakannya, dan juga oleh apa yang dikatakan Su Qingyu. Siapakah yang dimaksudnya, dan apa maksudnya mereka semua seperti ini? Qingyu, kamu baik-baik saja. Ye Shikai dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Su Qingyu. Merasa tubuhnya gemetar, Ye Shikai merasa tertekan. Su Qingyu benar-benar sedih kali ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa jadi seperti ini, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menghiburnya. Setengah jam kemudian, keduanya bersandar di pagar, angin dingin terus bertiup di tubuh mereka, dan Ye Shikai perlahan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Qingyu, di luar dingin. Ye Shikai melepas mantelnya, berjalan ke arah Su Qingyu, dan dengan lembut memakaikannya padanya. Su Qingyu tidak menolak. Wajahnya tenang dan tampaknya dia sudah tenang. Gimana, kamu udah nggak marah lagi, kan? Kata Ye Shikai. Masih marah. Su Qingyu berkata dengan ringan, namun dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Ye Shikai tersenyum tipis, dan sekarang mereka berdua tampak seperti pasangan yang baru saja bertengkar. Baiklah, Qingyu, aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Ye Shikai berkata dengan tulus. Kemunculan Su Qingyu tadi benar-benar membuatnya takut, dan dia tidak ingin terjadi lagi. Lebih seperti itu. Su Qingyu berbalik dan menatap dirinya sendiri, dengan nada sedikit kesal. Qingyu, siapa dia yang kamu sebutkan sebelumnya? Ye Shikai sedikit ragu. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, dia yakin bahwa ini adalah orang penting. Setelah ragu-ragu cukup lama, Ye Shikai tetap bertanya. Setelah mendengarkan ini, Su Qingyu menundukkan kepalanya dan mendesah pelan, dengan sedikit kesedihan melintas di wajahnya. Sudah aku bilang sebelumnya kalau aku belum pernah jatuh cinta, kau ingat? Saya ingat. Secercah keraguan melintas dalam benak Ye Shikai. Sebenarnya aku pernah menjalin hubungan saat aku masih SMA. Su Qingyu berkata dengan ringan. Kalimat ini bagaikan sambaran petir, menusuk hati Ye Shikai. Su Qingyu sebenarnya telah jatuh cinta. Ratu Es ini sebenarnya sedang jatuh cinta. Dia tidak pernah tahu tentang hal ini, dan Su Pengzan tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Kau tidak begitu percaya, kan? Su Qingyu berkata sambil mengejek diri sendiri. Aku tidak begitu percaya. Aku tidak menyangka kalian pernah menjalin hubungan sebelumnya. Ye Shikai mengatakan kebenaran. Itu pula yang dipikirkannya dalam hatinya. Haha, tapi kami putus kemudian. Itu dia. Ya, dia mencampakkanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Qingyu menjawab keraguan dalam benaknya. Apa? Dialah yang mencampakkanmu. Ye Shikai terkejut. Su Qingyu adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing, dan dia juga merupakan presiden Tianya Group. Dia kaya dan memiliki tubuh yang indah. Pria manapun yang menikahinya akan sangat beruntung. Namun, seseorang mencampakkannya. Saat itu, aku juga masih sangat awam soal cinta. Mungkin dia lebih baik dariku, jadi kami kemudian bersama. Su Qingyu mulai bercerita tentang masa lalu, dengan kesedihan tak terhingga dalam kata-katanya. Dulu banyak yang mengejarku, tapi aku tetap memilihnya. Awalnya, kami seperti pasangan normal, saling mencintai, kata Su Qingyu perlahan, wajahnya sedikit berubah, sampai hari itu, aku melihatnya memeluk gadis lain. Pada titik ini, Su Qingyu perlahan mulai menangis, dan bekas luka di hatinya akhirnya terungkap. Ye Shikai menghampiri Su Qingyu dan menepuk punggungnya, memberinya kehangatan dan kenyamanan. Mengapa dia meninggalkanmu? Kau sangat luar biasa. Itulah maksud Ye Shikai. Mengapa pria itu meninggalkan Su Qingyu? Inilah yang paling tidak dapat ia pahami. Kupikir dia tulus, tapi kemudian aku tahu bahwa dia hanya tertarik pada kecantikanku. Gadis itu adalah putri seorang pejabat tinggi di Yanjing. Setelah mengatakan ini, Su Qingyu kembali menangis, dan air matanya menetes ke tanah. Pada titik ini, Ye Shikai akhirnya mengerti masalahnya. Dia tidak menyangka bahwa Su Qingyu benar-benar memiliki pengalaman ini. Saat itu, Su Qingyu hanyalah seorang siswa SMA dan belum menjadi presiden Tianya Group saat ini. Kemudian, saya menyadari bahwa cinta adalah hal yang paling ilusif. Jika saya tidak memiliki kekuatan sendiri, saya tidak akan memiliki daya tawar dalam suatu hubungan dan akan ditakdirkan menjadi pecundang. Jadi, saya tidak pernah punya pacar lagi dan mengabdikan diri untuk belajar dan bekerja sampai sekarang, ketika saya menjadi presiden grup. Bab 93. Su Qingyu perlahan menceritakan masa lalunya. Ternyata selama ini dia mengira kalau dia masih pemula dalam hal percintaan,
Tapi tidak disangka ternyata dia juga pernah jatuh cinta sebelumnya. Ye mendengarkan dengan penuh perhatian dan terkejut beberapa kali. Setelah mendengarkan masa lalu Su Qingyu, Ye tampaknya memiliki pemahaman baru tentang wanita di depannya. Meskipun dia lebih dewasa daripada teman-temannya saat itu, dia tetap saja seorang gadis muda. Menghadapi hal semacam itu tentu akan meninggalkan beberapa bayangan, namun bayangan itu tetap ada hingga kini. Tampaknya bocah itu memberi Su Qingyu pelajaran. Sebenarnya tidak salah jika Su Qingyu menjadi seperti ini nantinya. Pandangannya saat ini tentang cinta tidak salah. Semua orang mendambakan cinta platonis, tetapi itu hanyalah cerita. Pada kenyataannya, hal itu mungkin jarang terjadi. Seperti dialog dalam sebuah film, cinta tanpa materi ibarat sepiring pasir. Bahkan tidak perlu angin untuk bertiup. Ia akan tersebar setelah 2 langkah. Mungkin karena itulah pernikahan adalah kuburan cinta. Berapa banyak pasangan yang sedang kasmaran, setelah membakar gairah mereka, akan dikalahkan oleh kata realitas. Teringat orang-orang yang berteriak rela berkorban demi cinta, dalam waktu yang tak terhingga, gairah lama mereka pun luntur digerus kehidupan, dan akhirnya, tak tersisa sedikit pun puing-puingnya. Setelah mendengarkan cerita Su Qingyu, ingatan Ye juga teringat. Dia ingat hari itu, dia berdiri sendirian di gerbang sekolah, menunggu seseorang yang tidak akan pernah datang. Bukankah dia juga memiliki cinta yang membara saat itu? Saat itu ia sangat yakin bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa dipisahkan dan akan terus bersama sampai akhir. Gadis itu memiliki latar belakang bangsawan, sementara dia hanyalah seorang anak dari keluarga biasa. Dulu waktu lagi kasmaran, dia kelihatan gak takut. Tapi sekarang, coba pikir lagi, apakah mereka berdua bisa terus pacaran, dari SMA, kuliah, sampai lulus? Siapa yang dapat memberitahu hasil akhirnya? Tanpa membicarakan masa lalu yang jauh, mari kita bicarakan hubungan saat ini antara aku dan Su Qingyu. Sejak aku kembali ke Tiongkok, aku berperan sebagai seekor babi yang memakan seekor harimau. Meskipun aku hanya seorang karyawan kecil di permukaan, seluruh istana Hades mendukungku. Kalau saja aku bukan Hades yang berkuasa, kalau saja aku tidak memiliki kekuatan di belakangku, kalau saja aku hanyalah seorang veteran yang sudah pensiun, kalau saja aku hanyalah seorang pekerja kera putih yang hanya makan dan menunggu kematian. Kalau begitu, apakah aku dan Su Qingyu akan tetap bersama? Memikirkan hal ini, Ye mendesah sedih, mengisap rokoknya dalam-dalam, dan mengembuskannya perlahan. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan telah melihat pasang surut dunia, serta pemisahan antara hidup dan mati. Berapa banyak orang yang terganggu oleh cinta, dan berapa banyak orang yang didorong oleh keuntungan. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah penampilan Su Qingyu saat ini persis seperti anak laki-laki dulu? Saat pertama kali bertemu, dia mencibir dirinya sendiri yang tidak punya apa-apa. Ini bagian yang paling menakutkan. Menatap wanita di depannya dengan wajah khawatir, Ye berpikir keras. Mereka berdua bersandar di pagar, tidak berbicara sepatah kata pun, membiarkan angin musim gugur bertiup menerpa mereka. Tak bisa bicara. Setengah jam kemudian, Su Qingyu menoleh, menatap dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, saat pertama kali muncul di hadapanku, kamu mengingatkanku tentang masalah ini. Ye mematikan rokok di tangannya, melemparkannya ke tanah yang sudah penuh puntung rokok, lalu berbalik dan menatap Su Qingyu. Jadi kamu menolakku waktu itu bukan hanya karena pernikahan yang diatur oleh orang tuamu, kan? Ya. Su Qingyu mengangguk pelan, sejak kejadian itu, aku terobsesi dengan belajar dan bekerja. Di satu sisi, aku ingin kebebasanku lebih kuat, dan di sisi lain, aku ingin menghindari cinta. Selama bertahun-tahun, banyak pria yang menunjukkan ketertarikan padaku, tetapi aku bisa merasakan bahwa pria-pria ini sama seperti dia. Mereka hanya tertarik pada keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari kebersamaan denganku. Ye mengangguk. Dia sangat setuju dengan poin ini. Semua tuan muda ini adalah playboy. Jumlah wanita yang pernah bermain dengan mereka mungkin lebih banyak daripada yang dapat mereka hitung dengan 2 tangan. Mereka melakukannya untuk kesenangan sesaat. Siapa yang akan melakukannya demi cinta sejati? Aku sudah banyak bicara, tidakkah kau ingin membicarakan masa lalumu? Su Qingyu berkata dengan ringan pada Ye Pengalaman sosial selama bertahun-tahun telah mengajarinya untuk memperhatikan kata-kata dan ekspresi orang lain. Matanya yang cerah tampaknya mampu melihat isi pikiran seseorang. Dari pasang surut kehidupan Ye dia dapat melihat bahwa pria ini telah mengalami banyak hal dan menanggung banyak hal. Ye tidak menyangka Su Qingyu tiba-tiba bertanya padanya. Dia sedikit terkejut.
Mengingat kejadian sebelumnya, dia merasa ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Aku dengar dari ayahku kalau ibumu meninggal saat kamu masih SMA, kan? Kata Su Qingyu. Ketika berbicara tentang kematian, dia agak berhati-hati, takut kalau dia akan sedih. Benar sekali, ayahku meninggal saat aku masih sangat kecil, dan setelah itu aku tinggal bersama ibuku. Ye mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, dan tangannya sedikit gemetar saat menyalakannya. Kejadian ini selalu meninggalkan bekas luka di hatinya, dan Su Qingyu merasa sedikit malu saat mendengarnya. Ayah Ye meninggal untuk menyelamatkan Su Pengzan, dan Su Qingyu mengetahui hal ini. Saat itu, meskipun hidup terasa sulit, itu adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidupku. Ye teringat pada ibunya yang penuh kasih, menghisap rokoknya dalam-dalam, dan berkata perlahan, "Qingyu, sebenarnya aku juga sama sepertimu." "Sama? Apa maksudmu?" Su Qingyu tidak begitu mengerti. "Sebenarnya, aku pernah menjalin hubungan sebelumnya." "Apa?" Su Qingyu berkata dengan nada terkejut, namun dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Ye berbeda darinya, dan wajar bagi seorang anak laki-laki untuk menjalin hubungan pada saat itu. Dia dan aku bertemu saat kami masih sangat muda. Kami tidak saling mengungkapkan perasaan kami, tetapi kemudian kami mulai bersama secara diam-diam. Dia berasal dari keluarga kaya dan tampaknya berasal dari keluarga yang berkuasa, kata Ye perlahan. Saat kami bersama, kami tidak memiliki banyak masalah dan tidak ada penghalang di antara kami karena identitas kami. Dia seperti bunga teratai putih bersih tanpa rencana jahat. Saat aku bersamanya, banyak orang iri pada kami. Pada saat ini, Ye seperti seorang pendongeng, dan Su Qingyu menjadi pendengar yang pendiam. Dia adalah cinta pertamaku. Dulu aku menganggapnya sebagai segalanya. Selain ibuku, dia adalah orang yang paling dekat denganku. Ketika berbicara tentang cinta pertama, warna aneh melintas di wajah Su Qingyu. Semua pria memiliki perasaan yang tak terlupakan tentang cinta pertama mereka. Itulah cinta yang paling murni dan polos dalam hidup. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Su Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nanti. Ye menghela nafas. Kemudian, dia pergi dan tidak pernah kembali. Rokok di sela-sela jari terbakar dan jatuh ke tanah. Bab 94. Jalan kehidupan itu seperti kereta satu arah. Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang. Beberapa di antara mereka akan menemani Anda untuk sementara waktu, dan beberapa mungkin hanya sekadar pertemuan satu kali, berpapasan satu sama lain. Melihat orang turun dari kereta satu persatu, mau tak mau Anda merasa tersesat. Ketika Anda tiba di terminal, Anda tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat gerbong yang kosong. Perasaan dalam hatimu sulit dijelaskan. Melihat ekspresi Ye yang agak bingung, Su Qingyu teringat saat terakhir kali di pemakaman, ketika dia memberi penghormatan kepada ibu Ye. Dia memberi orang perasaan ini, seolah-olah ada bagian penting di hatinya yang hilang, dan semua kekuatan di tubuhnya terkuras. Perasaan tidak berdaya dan kehilangan muncul di wajahnya. Mengapa dia pergi? Su Qingyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dikatakan bahwa pria yang punya banyak cerita adalah yang paling menarik, dan Ye telah mengalami banyak cerita, besar dan kecil, yang semuanya layak untuk dipahami Su Qingyu di masa depan. Saya pun tidak tahu. Ye mengeluarkan sebatang rokok lagi dari sakunya dan hendak menyalakannya ketika sebuah tangan giok di sampingnya menepisnya. Dia berbalik dan melihat Su Qingyu tengah menatapnya dengan perasaan tidak senang. Kurangi merokok di masa mendatang. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Begitu ya. Aku tidak menyangka kalau kamu masih peduli padaku, istriku. Ye tersenyum sedikit. Tindakan Su Qingyu membuat hatinya merasa hangat. Huff, tukang bicara manis, silakan ceritakan padaku apa yang terjadi padamu setelah itu. Kemudian, aku mencoba mencarinya, tetapi tidak berhasil, dan kemudian. Ye terdiam, seolah teringat sesuatu. Lalu apa yang terjadi? Setelah mencoba segalanya, perlahan aku menyerah. Mungkin dia hanya orang yang lewat dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun, sepertinya aku sudah melupakannya. Ye berkata perlahan. Apa yang dikatakannya benar. Setelah bertahun-tahun, dia perlahan terkubur dalam benaknya. Kekasih yang pernah begitu mencintainya perlahan berubah menjadi orang asing. Memikirkan hal itu, dia teringat sosok yang dilihatnya di pasar teh terakhir kali, dan sosok itu muncul dalam pikirannya lagi. Kau benar-benar lupa tentang dia. Ye bingung mendengar pertanyaan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan bertemu dengannya lagi. Jika ini benar,
apakah dia benar-benar tidak akan bereaksi. Terakhir kali dia berlari liar mengejarnya di pasar teh, tapi sekarang dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia bukan lagi sosok yang periang, bukan pula seorang yatim piatu yang dapat menghidupi keluarganya dengan cukup satu orang saja. Dia memikul banyak tanggung jawab, termasuk mantan rekan seperjuangannya, sekelompok saudara di Istana Hades, teman-teman baik yang ditemuinya setelah kembali ke Tiongkok, dan wanita di depannya. Hubungannya dengan Su Qingyu baru saja membaik, dan hubungan mereka baru saja berjalan lancar, tetapi sekarang, dia memikirkan seorang wanita yang tidak pernah dia hubungi selama 8 tahun. Memikirkan bayangan Su Qingyu yang ditinggalkan, apakah dia ingin menjadi yang kedua? Ye Shike diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena menjadi bajingan. Dia bahkan tidak bisa memberi jaminan pada wanitanya. Siapa dia? Qingyu, aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Shike tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi mengatakan ini. Tidak mudah untuk melupakan seseorang selamanya. Terlebih lagi, kenangan masa lalu sudah tak terlupakan. Bahkan fakta bahwa ia bergabung dengan tentara sebagian besar disebabkan oleh insiden ini. Tetapi yang bisa dia jamin adalah dia tidak akan pernah mengecewakan Su Qingyu. Baiklah, aku percaya padamu. Su Qingyu menunjukkan senyum lega. Dia orang yang cerdas. Dia tahu alasan mengapa Ye Shike tidak menjawabnya secara langsung. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Manusia bukanlah mesin, dan memori bukanlah berkas yang bisa dihapus kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan memaksa Ye Shike. Terlebih lagi, dia mengetahui dari Ye Shike bahwa keduanya tidak pernah berhubungan selama 8 tahun. Mungkin dia sudah pergi lama. Bagaimana dia bisa bertemu dengannya dengan mudah? Su Qingyu menyandarkan kepalanya di bahu Ye Shike. Ye Shike merasa hangat di hatinya. Dia mengulurkan lengannya dan dengan lembut melingkarkannya di pinggang Su Qingyu. Keduanya tampak seperti pasangan yang sedang mesra. Qingyu, apa yang terjadi dengan pacarmu nanti? Kemudian, dia ditinggal pacarnya. Sekarang, saya tidak tahu di mana dia. Su Qingyu berkata, dia memberiku pelajaran yang bagus. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak punya motivasi seperti sekarang. Ye Shike mengangguk pelan dan tersenyum penuh pengertian, tapi sekarang kamu adalah seorang CEO besar. Kurasa kamu tidak menyukai orang lain selain aku. Jika bukan karena aku, kamu mungkin akan menjadi wanita simpanan selama sisa hidupmu. Lalu kamu, Qingyu, mengapa kamu menggigitku? Ye Shike baru saja hendak melontarkan lelucon, tetapi dia tidak menyangka wajah cantik Su Qingyu akan memerah, dan dia langsung menggigit bahunya dengan kekuatan seperti menghisap. Oh, mengapa wanita begitu pelin-pelan? Mereka begitu mesra tadi, kenapa tiba-tiba jadi seperti perseteruan darah? Pada saat ini, Ye Shike teringat sebuah pepatah, cintai seseorang hingga ekstrim dan gigit mereka dengan gigimu. Mari kita lihat apakah kamu berani melakukannya lagi di masa depan. Melihat dia memohon belas kasihan, Su Qingyu perlahan membuka mulutnya, masih dengan ekspresi puas di wajahnya. Ye Shike benar. Orang yang sombong seperti Su Qingyu, ditambah dengan identitasnya sebagai presiden Tianya Group, sudah cukup baginya untuk menolak 99% rekan prianya. Dan melihat sikapnya, diperkirakan tidak ada pria di Yanjing yang bisa menaklukkannya. Kalau saja dia tidak datang ke Cina, dia mungkin benar-benar hanya wanita sisa. Kamu baik-baik saja. Su Qingyu tiba-tiba berteriak. Mengikuti tatapannya, Ye Shike melihat bahwa bahu kemeja putihnya perlahan memerah. Su Qingyu benar-benar menggigit dirinya sendiri dan membuatnya berdarah. Wanita, gunakan taringmu. Maafkan aku, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Su Qingyu tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menggigit Ye Shike dan membuatnya berdarah. Dia begitu cemas sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Ye Shike menghiburnya. Cedera kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Padahal tadi dia bisa saja mengedarkan tenaga dalamnya yang sebenarnya, tapi kalau sampai begitu, gigi Su Qingyu pasti sudah patah. Kamu, buka bajumu, aku ingin melihat. Su Qingyu berkata dengan terkejut, dia sekarang hanya mengenakan kemeja, jika dia melepaskannya, dia akan bertelanjang dada, kan? Su Qingyu merasa cemas sekarang, dan mungkin tidak memikirkan hal ini. Qingyu, kamu yakin? Berhentilah bicara omong kosong dan cepat buka pakaianmu. Su Qingyu melangkah maju, menekan langsung kerahnya, dan mulai menanggalkan pakaiannya. Baiklah, jika Anda ingin melihatnya, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Jangan salahkan saya jika Anda terpesona dengan bentuk tubuh saya.
Pada saat itu, sebuah senter yang menyilaukan tiba-tiba bersinar ke arahnya, dan terdengar suara seorang wanita dari arah cahaya itu. "Hei, kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sana?" Bab 95. Aduh, mengapa setiap saat, selalu saja ada yang datang mengacaukan keadaan. Yesike mendesah dalam hati. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Sangat sulit bagi Su Qingyu untuk peduli padanya, tetapi hasilnya jadi seperti ini. Yesike mengikuti cahaya itu dan menatap sosok itu. Su Qingyu juga terkejut dan segera menarik tangannya dari pakaiannya. Kok mereka berdua kelihatan seperti ketahuan selingkuh? Suara langkah kaki yang berbunyi, tik-tik, terdengar sangat jelas di tengah kesunyian malam itu. Ketika orang itu berjalan mendekati mereka berdua, Yesike bisa melihat siapa orang itu. Dia memiliki wajah yang cantik dan perawakan yang tinggi, sekitar 1,75 meter, yang dapat dikatakan sebagai wanita tertinggi yang dikenalnya. Meskipun dia mengenakan pakaian, matanya yang tajam masih bisa melihat bahwa wanita itu memiliki pinggang berukuran A4 dan mungkin perutnya berisi. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah seragam polisi dan lencana polisi berkilau pada wanita itu. Wanita ini sebenarnya adalah seorang polisi. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Wanita itu berteriak. Dia berprestasi baik di tim polisi kriminal, namun dia dipindahkan ke tim polisi lalu lintas hanya karena dia ketahuan memukuli seorang tahanan. Dia sudah sangat marah, dan mereka harus memeriksa kendaraan di jalan raya pada hari Valentine Cina. Dia baru saja mendengar dari lantai bawah bahwa ada mobil sport yang sudah lama berada di jalur parkir terlarang, jadi dia datang untuk melihatnya. "Kawan polisi, saya dan istri saya sempat berselisih sedikit. Tidak apa-apa, kami akan segera pergi." Yesike merapikan pakaiannya. Penampilannya yang acak-acakan tadi dapat dengan mudah disalahpahami. "Saya melihat dengan jelas Anda dan dia melakukan hal semacam itu. Kalian merayakan hari Valentine Cina dengan cara yang sangat kreatif. Kalian benar-benar bersenang-senang dengan penuh gairah di jalan raya." Sarkasme telanjang wanita itu membuat Yesike sedikit tidak senang, tetapi penampilannya tadi memang mudah membuat orang berpikir tentang sesuatu yang tidak murni. Su Qingyu sangat sensitif terhadap reputasinya, dan wajahnya sedikit merah setelah mendengar itu. Dia benar-benar terlihat oleh seseorang, dan disalahpahami melakukan hal semacam itu. "Hei, suster polisi, apakah kamu keluargaku? Aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu, mengapa kamu menjebakku?" Yesike juga bukan orang baik. Polisi wanita itu begitu kasar hingga dia malah memarahi dia dan Su Qingyu. Dia bukan tipe orang yang tidak akan melawan ketika dipukul atau dimarahi. "Kamu, katakan sekali lagi, beraninya kamu menghina polisi." Wanita itu mengumpat, seakan ingin menerjang dan mencabik-cabik dirinya sendiri. "Kawan, harap tenang. Saya sedang berselisih dengan suami saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan pergi sekarang." Pada saat ini, Su Qingyu berdiri, dan ketenangannya terungkap. Bagaimanapun, Su Qingyu adalah tokoh terkenal di Yanjing. Jika dia ketahuan, bukankah masalahnya akan menjadi masalah besar? Itu lebih baik. Karena kamu tidak menyebabkan kerusakan apapun, aku tidak akan menuntutnya. Tapi kamu melanggar peraturan lalu lintas, jadi aku akan memintamu untuk datang juga. Wanita itu mendengus dingin dan memutar matanya ke arahnya. Yesike sangat marah melihat ini, tetapi Su Qingyu ada di sisinya, jadi jika dia ingin kehilangan kesabaran, dia harus mempertimbangkan perasaannya. Di kantor polisi, keduanya duduk di kursi. Pada saat ini, polisi wanita itu diam-diam memanggil polisi pria dan berkata, "Xiao Wang, bawa pria itu ke ruang interogasi, dan minta wanita itu untuk menunggu di sana." "Kakak Ting, kenapa?" Polisi laki-laki itu menggaruk kepalanya, agak bingung. "Berhenti bicara omong kosong dan pergilah." Polisi wanita itu mengepalkan tangannya, dan terdengar suara berderak pada persendiannya. "Ya, aku mengerti." Petugas polisi pria itu dengan cepat berlari ke arah Yesike dan Su Qingyu. "Tuan, silakan ikut saya." "Nyonya, silakan tunggu di sini," kata polisi pria itu. "Kenapa hanya menelpon dia?" Su Qingyu bertanya, dengan sedikit tatapan dingin di matanya. "Kita perlu memahami situasinya. Satu orang saja sudah cukup. Istriku, kamu tunggu di sini, jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan apapun padaku." Yesike memegang tangan Su Qingyu, membuatnya merasakan kehangatan. "Baiklah, hati-hati, aku akan menunggu di sini." Su Qingyu tersenyum penuh pengertian. Yesike sangat tertekan. Mengapa dia dibawa ke ruangan untuk diinterogasi sementara Su Qingyu duduk di luar dengan tenang?
Ye merasa tidak berdaya. Mengapa ada diskriminasi gender di sini? Dengan suara, bang, pintu ruang interogasi terbuka, dan seorang pria kekar masuk. Dia mengenakan seragam polisi, dengan wajah berwibawa dan sedikit niat membunuh. Melalui jendela kaca, Ye melihat polisi wanita itu menyeringai padanya. Dia tampak sangat bangga dan bersukacita. Ye langsung mengerti bahwa polisi wanita inilah yang sedang menimbulkan masalah. Dia sangat kesal. Dia hanya menggodanya sedikit. Mengapa dia menyimpan dendam seperti itu? Nak, jangan salahkan aku. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah memprovokasi polisi wanita Zhang. Pria yang duduk di seberangnya berkata dengan tidak sabar. Apa? Polisi Zhang, dia sangat seksi. Wah, biar ku beritahu, namanya Zhang Ting, dia polisi wanita terkenal di Yanjing, bagaimana mungkin kau tidak mengenalnya? Kata pria itu. Saya warga negara yang jujur, bagaimana saya bisa mengenalnya? Ye berkata dengan tenang, tanpa sengaja membuat Zhang Ting terdengar seperti iblis. Wah, kali ini kamu dalam masalah besar. Aku akan memberitahumu secara rahasia. Polisi laki-laki itu merendahkan suaranya dan berkata, kami memanggilnya iblis. Haha, kamu mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Ye tidak bisa menahan tawa. Zhang Ting yang berada di luar sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan keduanya. Namun, melihat Ye tertawa, dia merasa sedikit tidak senang, jadi dia menendang pintu hingga terbuka dan membuat mereka berdua takut. Kakak Ting. Polisi laki-laki itu ketakutan dengan kedatangan Zhang Ting yang tiba-tiba dan segera berdiri. Xiao Wang, kamu keluar dulu. Aku akan bicara dengannya. Zhang Ting berkata dengan dingin. Ye tidak memahaminya, namun polisi pria itu memahaminya. Ini pertanda bahwa dia akan dihukum berat. Kakak Ting, tenanglah. Direktur berkata kau tidak boleh. Sebelum pria itu menyelesaikan perkataannya, dia ketakutan melihat tatapan mata Zhang Ting dan berlari keluar dari ruang interogasi. Di ruang interogasi kantor polisi, seorang pria dan seorang wanita saling berpandangan. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu. Zhang Ting berkata dengan ringan. Wajah Ye gelap. Kalau kau tidak memukulku, lalu apa gunanya tongkat di pinggangmu? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye bergumam. Apa katamu? Zhang Ting langsung meninggikan suaranya, tangannya menekan erat tongkat di pinggangnya. Tidak ada apa-apa. Ye berkata ringan, menyilangkan kakinya, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya perlahan, tampak sangat arogan. Letakkan rokokmu, teriak Zhang Ting. Merokok tidak diperbolehkan di ruang interogasi. Ye tidak mendongak, dia mengembuskan asap rokoknya, dan berkata dengan ringan, apakah merokok di sini ilegal? Itu tidak ilegal, tapi Anda akan didenda $500. 500 yuan. Ye berkata pelan, mengeluarkan 10 lembar uang dari tasnya, melinting sebatang rokok, dan dengan lembut melemparkannya ke meja Zhang Ting. $1.000, aku akan mengundangmu untuk bergabung denganku. Bersambung.